Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tafiquddin Mahfuriza. Saya dari GKI 3C dengan ID NIM 12306193134. Saya akan menerangkan sedikit mengenai gerakan sosial. Perlu diketahui, gerakan sosial sangat berkaitan erat dengan proses perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang dimana gerakan sosial memiliki tujuan untuk mewujudkan perubahan sosial dalam rangka menghilangkan sisi krisis sosial. Istilah gerakan sosial pertama kali dicetuskan oleh Lorenz von Stein, yaitu seorang sosiologi dari Jerman. Pada awal kemunculannya, gerakan sosial mencangkup ruang lingkup yang sangat luas, serta muncul dengan tujuan untuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dimana tidak berpihak kepada rakyat. Berikutnya pengertian pergerakan sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Charles Tilly. Gerakan sosial adalah serangkaian aksi yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan yang menunjukkan pertentangan dari masyarakat awam terhadap kelompok lainnya, serta dapat dijadikan sarana utama bagi masyarakat awam untuk turut serta pada kegiatan politik publik. Yang kedua ada Rudolf Haberle. Ia menyatakan gerakan sosial adalah gerakan yang diakibatkan oleh kekacauan yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat serta menimbulkan kegelisahan. Kemudian muncul usaha bersama dalam mencapai tujuan yang nyata dan tergambar jelas, yang secara spesifik bertujuan merubah ke dalam bentuk kelembagaan sosial. Berikutnya adalah karakteristik gerakan sosial. Karakteristik gerakan sosial yang pertama adalah dilakukan secara kolektif. Maksudnya dilakukan lebih dari satu individu. Gerakan sosial pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua, terorganisir. Gerakan sosial diatur dalam suatu kesatuan sesuai dengan tatanan atau kaidah yang berlaku. Yang ketiga, memiliki ideologi. Adanya ide-ide maupun pemikiran kemudian memunculkan ideologi yang dapat dijadikan dasar pada sebuah gerakan sosial. Yang keempat, dilakukan pada jangka waktu yang panjang. Gerakan sosial pada dasarnya dilakukan pada jangka waktu yang panjang. Jadi tidak dilakukan pada waktu singkat tetapi berkelanjutan atau dilakukan secara terus-menerus. Yang kelima, bersifat dinamis. Dinamis dalam hal ini berarti gerakan sosial bertujuan untuk melakukan pembaruan pada keadaan sosial politik yang dinilai stagnan, jadi tidak cenderung kaku. Yang keenam, mengandung nilai-nilai sosial. Secara mendasar, pada gerakan sosial mengandung nilai-nilai sosial yang dianut oleh para anggotanya. Yang ketujuh, mewujudkan kepentingan bersama. Gerakan sosial dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Faktor penyebab munculnya gerakan sosial. Faktor penyebabnya dipicu oleh deprivasi yang terjadi baik secara ekonomi dan sosial, yang menyebabkan masyarakat turun untuk melakukan gerakan sosial. Yang selanjutnya adalah rumusan tahapan gerakan sosial. Horton dan Hun tahun 1993 merumuskan tahapan gerakan sosial sebagai berikut. Yang pertama, tahapan ketidaktentraman. Karena ketidakpastian dan ketidakpuasan semakin meningkat. Yang kedua, tahapan perangsangan, yakni ketika perasaan ketidakpuasan sudah semedemikian besar, penyebab-penyebabnya sudah diidentifikasi dan saran-saran tindakan lanjut sudah diperdebatkan. Yang ketiga, tahap formalisasi, yakni ketika para pemimpin telah muncul, rencana telah disusun, para pendukung sudah ditempa, dan organisasi serta taktik telah dimatangkan. Yang keempat, tahapan institusional, yakni ketika organisasi telah diambil alih dari para pemimpin terdahulu, birokrasi telah diperkuat,
dan ideologis serta program telah diwujudkan. Tahap ini seringkali merupakan akhir kegiatan aktif dari gerakan sosial. Yang terakhir adalah tahapan pembubaran, yakni ketika gerakan itu berubah menjadi organisasi tetap atau justru mengalami pembubaran. Yang terakhir adalah dampak yang ditimbulkan dari gerakan sosial. Dampak yang ditimbulkan ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Dampak positif dari gerakan sosial adalah munculnya nilai dan norma baru, adanya struktur dan hubungan sosial baru, terjadinya diferensiasi struktural, dan terbukanya mobilitas. Dan dampak negatifnya adalah perubahan tingkah laku dan munculnya konflik. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.